Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallahu khaliqul bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menghadiri majlis ini untuk sama-sama kita bertolabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya dan umatnya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita tetap wajib istiqomah ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang zaman makin kesini fitnah begitu kuat. Untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat ketaatan itu sangat berat. Tetapi melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat begitu ringan. Dominasi hawa nafsu makin kuat pada diri manusia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita bahas hadis yang ke-36. Judulnya adalah Jawami'ul Khairi, kumpulan-kumpulan kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya satu ragam, bukan hanya satu bentuk. Kebaikan itu bukan hanya sebatas ibadah mahdhah, ya, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya zakat, ya, atau yang terangkum dalam rukun Islam. Bukan hanya itu. Jadi Islam ini agama universal. Agama yang mencakup segala aspek-aspek kehidupan kita, dari mulai tidur kita sampai tidur kembali kita, bahkan sampai matinya kita pun semuanya dilakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin wafatnya kita dalam keadaan Islam, kita ingin wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, maka kita punya kewajiban untuk istiqomah, untuk senantiasa membumikan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Menjadi pegawai, jadilah pegawai yang menyebarkan kebaikan, ya. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang menyebarkan kebaikan. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang menyebarkan kebaikan-kebaikan buat semuanya, tanpa pilih kasih, tanpa memandang bulu. Setiap manusia layak mendapatkan kebaikan dan keadilan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak bersikap adil kepada kaum tersebut. I'dilu, tetaplah bersikap adil. Ya, karena kenapa? Huwa aqrabu littaqwa, sebab keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Nah, jawamil khair ini, kumpulan-kumpulan kebaikan ini disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah riwayat dari Imam Muslim dengan lafaz dari Imam Muslim. Adapun sanadnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Anin Nabi SAW, kata Abu Hurairah, dari Nabi SAW qala, dia bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini penggalan yang pertama ya. Penggalan hadis yang pertama, kata Nabi, man nafasa, siapa saja yang nafasa. Nafasa bisa maknanya itu ngasih napas. Ya, ngasih hawa. Ngasih kesempatan, ngasih peluang, ya, ngasih keringanan, ya. Jadi kan bahasa kita kan begini kadang ya, orang yang terhimpit biasanya napasnya itu tersengal-sengal. Ya, orang yang dadanya terhimpit ya dengan masalah-masalah selalu narik napas, ya. Atau kadang kita menunjukkan kepada kekesalan gitu ya. Ketika menghadapi masalah, biasanya ada tarikan napas yang berat gitu ya, gitu kan ya, napas gitu ya. Kita melihat begitu bisa memahami gitu, ini berarti agak ada masalah nih. Bisa jadi ada himpitan di hatinya, ada tekanan di batinnya, sehingga dia menarik napas. Bahkan ketika kita misalkan ada pasien ya kena penyakit jantung misalkan, ya, apa yang pertama kali pesan daripada tenaga medis? Tarik napas lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut supaya lega kembali. Ya, ketika tegang begitu sama tuh, ketika nervous ya, ketika gugup sama, tarik napas. Kenapa gugup? Karena ada hal-hal yang menghimpit jiwanya, tidak tenang, panik, stres, depresi dan seterusnya lah. Nah ini ya, bahasa hadis luar biasa nih. Maka kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa saja, kata Nabi, yang meringankan seorang mukmin kurbatan min kurabid dunia, meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan kepada yang keringanan, kemudahan, ya, keringanan dari ya kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ya, kesulitan hari kiamat tidak sesulit di dunia. Kita ketika menghadapi kesulitan di dunia masih bisa minta tolong kepada orang lain, gitu ya. Maka disinilah ya, kalau kita ingin ditolong oleh orang lain, maka hendaklah kita menolong orang lain. Nah, ulama menjelaskan di sini, ya, ternyata apa? Kata ulama di sini, meringankan kesulitan mukmin dari kesulitan dunia itu fadilahnya luar biasa, keutamaan luar biasa. Apa keutamaannya? Keutamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan baginya segala kesulitan-kesulitan kelak di hari kiamat. Hari kiamat ini bukan hayalan, bukan dongeng, ya. Kalau kata orang kafir itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng manusia-manusia terdahulu. Asatir, ya, dongeng-dongeng katanya. Legenda-legenda. Oh, itu katanya. Kiamat katanya. Kenapa? Orang banyak ngomong masalah kiamat dari dulu, tapi sampai sekarang nggak ada tuh.
Sehingga mereka menyimpulkan bahwasannya apa? Kiamat hanya dongeng, hanya ramalan yang tidak ada buktinya, fiksi, halusinasi katanya gitu. Inilah pandangan yang salah, sehingga manusia itu menganggap remeh dengan dosa-dosa. Ya, coba kalau mereka mengimani dengan sesungguhnya bahwasan kiamat itu ada dan akan terjadi, tentu kita tidak begitu mudah melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa, ya, dan segala macam kemaksiatan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muncul sikap ingin memberikan keringanan kepada saudara mukmin itu karena apa? Adanya keimanan, adanya keyakinan bahwasannya kiamat itu ada. Dan kehidupan kiamat itu, ya, kondisinya tergantung amal kita masing-masing. Kalau kita misalkan ketika masih di dunia, ketika masih hidup saat ini, beramal soleh sebanyak-banyaknya, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal saleh kita, insya Allah maka kehidupan di kiamat kelak adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Namun sebaliknya, jika di sini kita leha-leha, nyantai-nyantai gitu ya, sibuk dengan dunia, boleh kita bekerja mencari nafkah, boleh. Bahkan kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, nilainya ibadah. Tapi jangan sampai kita jadikan dunia itu segala-galanya untuk hidup kita. Ya, kadang kita menyandarkan kebahagiaan kepada uang, menyandarkan kebahagiaan kepada jabatan, menyandarkan kebahagiaan kepada apa? Rupa wajah kita. Oh, kalau cantik senang gitu ya. Nih saya punya wajah cantik, bahagia dia. Saya punya wajah tampan, bahagia dia. Tapi begitu usia bertambah, kan yang namanya usia tidak berhenti nih, ya. Maka jangan bahagia ketika, ya, merayakan ulang tahun itu begitu gembiranya, ya. Orang bertambah umur itu bukan berarti makin lama hidupnya di dunia, tidak. Setiap kali bertambah umur itu makin mendekati ke liang lahat, makin dekat kepada liang lahat. Tapi kenapa kok kita merayakan, ya, ulang tahun dengan sukacita yang berlebihan? Bahkan kemaksiatan dilakukan dalam acara ulang tahun itu, ya. Tak jarang disediakan makanan minuman yang diharamkan, acara-acaranya pun diharamkan. Tak jarang begitu terjadi. Ada dance segala macam, ya, kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan ada yang melakukan pesta-pesta yang sudah kebablasan, lepas dari kendali hukum Islam. Ya, ada apa namanya, pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan dalam rangka apa tuh? Ya, birthday katanya gitu, ya, hari ulang tahun. Inilah manusia-manusia yang begitu mengagung-agungkan dunia seperti itu. Dia lupa pada hari kiamat nanti ada kehidupan. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka kita di sini coba memberikan keringanan kepada mukmin. Ya, memberikan keringanan kepada mukmin. Ketika mukmin itu mengalami kesulitan, coba kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan malah dibalik, ya. Kita melihat mukmin susah, kita senang gitu. Rasain loh, gua bilang juga apa, kan udah gua bilangin jangan begitu. Nah, jangan begitu. Coba kita posisikan diri kita adalah orang-orang yang memberikan solusi bagi lingkungan kita, bukan malah menjadi beban dan masalah buat lingkungan kita, ya. Jadi ketika ada masalah, banyak orang yang meminta solusi dari kita. Berarti kita adalah jiwa yang solutif, pribadi yang solutif, yang memberikan solusi bagi setiap masalah yang hadapi. Jangan malah jadi biang keroknya gitu. Ya, jangan malah jadi troublemakernya, ya, yang bikin masalah, yang bikin apa namanya, kekacauan di lingkungan kita. Jangan. Ya, ini ya. Itu yang pertama, penggalan yang pertama dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya,
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirati. Dan siapa yang memudahkan kepada orang yang mengalami kesulitan, ya, yang memudahkan kepada orang yang mengalami kesulitan, ya sallallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya di kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada yang mengalami kesulitan, coba kita kasih kemudahan. Jadi ulama ada yang menyampaikan bahwasannya ini terkait dengan hutang piutang nih. Ya, terkait dengan hutang piutang. Jadi ada etika. Ya, jadi ada etika hutang piutang ya. Kita punya hutang ditagih oleh orang lain. Itu ada etikanya, ada akhlak itu, akhlak yang hutang dengan akhlak yang berpiutang. Kalau yang orang yang berutang itu kan yang punya hutang, yang meminjam kepada orang lain. Yang berpiutang adalah orang yang meminjamkan. Itu dalam Islam ada etikanya. Nah, hadis ini diperuntukkan kepada mereka yang berpiutang, yang meminjamkan utang kepada orang lain. Ya, bagaimana etikanya? Yassir wala tu'assir. Permudahlah, jangan persulit. Jadi kalau ada yang minjam uang kepada kita, kemudian kita tagih, dia belum bisa membayar hutang tersebut, apa yang kita lakukan? Ya, kita kasih waktu untuk melunasinya. Pertama itu. Misalkan jatuh temponya tanggal 14 ya. Sekarang tanggal 8, berarti 6 hari lagi nih. Begitu tanggal 14 kita bel dia atau kita WA, gimana bang? Udah ada uangnya belum? Soalnya aduh maaf belum ada. Ya, terlepas benar atau salah nih ya. Zaman sekarang kan banyak orang yang ini juga gitu ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Kita janganlah menjadi orang yang mudah didikte kebaikan kita oleh orang lain. Karena kita begini, kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Kalau orang lain jahat sama kita, kita pun jahat sama dia. Itu artinya kita itu didikte sama orang lain. Jadi kebaikan kita tergantung orang itu pada kita. Ya, kita acuh kepada dia karena dia begitu. Nggak begitu ya. Berarti apa yang sebaiknya lakukan? Kita tetap berbuat baik kepadanya meskipun dia itu jahat kepada kita. Jangan sampai kita didikte lah. Didikte kan nggak enak loh. Ingat banget ya lagi sekolah ya, lagi SD itu. Kalau saya zaman SD itu tahun berapa ya? 80-an lah. Ya 81. Antum udah lahir belum ya? Ya. Tahun 81 itu menulis, ini Budi. Bahasa Indonesia tuh, tulis. Ini Budi. Jadi apa yang didiktekan kita tulis. Ini Bapak Budi, ini Bapak Budi. Budi menendang bola. Budi menendang bola. Tuh ada tuh. Ya, bahasa Indonesia 1A, 1B itu ya. Kelas 2A, 2B. Itu masih belajar baca-bacaan tuh. Biasanya anak-anak dilatih supaya ketahuan kemampuan membaca dan menulisnya didikte. Nah, itu kan zaman dulu ketika kita tidak mengerti gitu loh. Ya, ketika kita tahapan belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti kalau zaman sekarang kita sudah tahu kebaikan-kebaikan itu banyak, peluang untuk melakukan kebaikan itu banyak, tapi kita lebih senang didikte oleh orang lain, artinya kita belum mampu, belum bisa memahami ajaran Islam dengan baik. Maka nggak usah tadi ya. Jadi kembali pada tadi yang masalah hutang piutang. Jadi kalau ada yang berhutang kepada kita, tanggal 14 jatuh tempo, kita tagih belum juga ada, ya udah, gimana bang? Abang siapnya kapan? Kira-kira dananya abang siapin kapan? Gimana kalau misalkan 2 minggu lagi ya? Oke, nggak apa-apa bang. Ini Islami loh, ya. Ini akhlak Islam begitu.
Akhlak Islam begitu. Ya udah 2 minggu lagi deh, saya kasih waktu, ya. Ya, berarti awal bulan depan bang ya. Ya. Tanggal baru bang, tanggal 2 kata abang itu. Tanggal 2 Desember, iya bang, siap bang, nanti saya ingetin lagi bang ya. Jangan marah kalau saya ingetin bang. Siap gitu kan. Nah, pas tanggal 2 bagaimana? Kita tagih misalkan. Ternyata belum ada juga. Apa akhlak kita sebagai orang yang meminjamkan? Jangan begini, ini salah nih. Udah bang, abang gini deh, abang kan nggak punya nggak bisa bayar tentang nih. Udah motor yang abang biasa pakai, saya ambil aja. Ya, saya ambil bang motornya bang. Padahal apa? Motornya hutangnya hanya 2 juta, motornya itu harganya 5 juta. Sama nggak dengan hutangnya? Nggak sama kan? Bedanya 3 juta ya. Diambil itu motornya yang harga 5 juta. Tanpa dikasih kembali sisa nilai daripada motor tadi. Itu salah. Kalau mau apa? Bang, gimana bang? Abang kan punya motor nih. Itu kalau dijual berapa harganya bang? Iya, saya juga lagi cari nih kalau ada pembelinya. Ya, saya mau jual harganya. Berapa bang? Ya 5 jutaan dah. Ya udah, saya bantu bang ya. Nah, ini kan baik. Saya bantu bang. Cari penjualnya, pembelinya. Dapat penjualnya tuh, dapat pembelinya. Dengan harga 5 juta. Utangnya 2 juta dibayar, kemudian sisanya dikasihkan 3 juta kepada pemilik motor tadi. Begitu. Jangan semuanya diambil. Karena kenapa? Nanti bisa jatuhnya kepada riba hukumnya. Nggak boleh. Kan ada yang begitu ya. Pinjam uang, rentenir ini banyak nih. Biasanya di pelosok-pelosok masih banyak tuh. Ya, misalkan dia minjam dengan jaminannya sertifikat tanah. Pinjam uang 20 juta. Dengan sertifikat tanah yang luasnya 1000 meter persegi. Ya. Misalkan nilai jual NJOP-nya 1 meternya itu adalah misalkan ya 1 juta. Ya, 1 juta dikali 1000 meter berapa? 1 M ya. Nah, 1 M lah misalkan 1 miliar gitu kan. Udah tuh. Ketika jatuh tempo yang minjam uang 20 juta itu tidak bisa mengembalikan uang atau hutangnya. Kata yang minjamkan apa? Udah. Kalau gitu ya. Kalau begitu tanah kamu jadi milik saya. Pertanyaannya, adil nggak gitu? Nggak adil. Hutangnya 20 juta kok tanahnya 1 miliar itu harganya. Jauh kemana-mana. Ya. Ya. Kasih solusi lah. Pertama, kalau tidak bisa bayar pada waktu yang sudah tentukan, kasih kesempatan. Udah kapan bisa bayar? Tunggu bang ya, saya lagi nyari jagonya nih, atau orang yang mau beli tanah saya. Oh begitu, mau jual tanah emang? Iya. Ya udah saya bantu dah. Seolah-olah gitu ya, saya bantu dah. Saya mah hanya pengen abang bayar hutang lunas kepada saya. Udah cukup. Dicariin, dibantu tuh. Ini yang kayak gini akhlak Islami. Jangan sertifikat tanahnya ditahan, kemudian diaku kalau tanah itu menjadi milik dia. Apa sebabnya? Karena pemilik tanah yang tadinya minjam 20 juta tidak bisa melunasi hutangnya. Padahal harga tanahnya itu kalau dijual senilai 1 miliar. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini zolim, ada riba juga di situ. Baik, ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa juga melunasi hutang, ada tahapan yang berikutnya. Kasih kemudahan lagi ke bang. Nah, yaudah bang, abang kan hutang kepada saya 1 juta. Gimana kalau setengahnya aja bisa nggak? Nggak usah 1 juta dah, saya maafin dah. Yang 500 ribu, abang cukup bayar ke saya 500 ribu aja. Gimana? Nah, ini yang berat buat kita ya. Yang punya yang minjemin susah nih.
nggak ikhlas, gua kagak ikhlas gitu mah. Padahal itu akhlak Islami loh, akhlak Islami. Ya udah, nggak bisa juga, ya udah ikhlasin. Ya, insya Allah nih, ya, meminjamkan uang ternyata, ya, meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, ternyata pahalanya itu lebih besar daripada bersedekah. Ya, beda. Itu tercantum, tertulis ketika Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melihat di pintu Ka'bah ada tulisan. Apa tulisannya? As-sadaqatu bi asyri amsalihha was-salafu bi samaniyata asar. Nabi baca itu hadisnya, apa kalimat itu ya? Tulisannya artinya apa tuh? Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat kebaikan. As-salafu maksudnya adalah meminjamkan uang atau meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu pahalanya 18 kali lipat kebaikan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kok ini pahala sedekah kalah dengan pahala meminjamkan kepada orang yang butuh? Kalau sedekah pahalanya 10 kebaikan, kalau meminjamkan itu pahalanya 18 kebaikan. Kok bisa beda? Jadi kata malaikat Jibril begini, ya Rasulullah, kalau kita sedekah, ya, kalau kita sedekah, misalkan ada kotak amal di masjid, kita masukin duit, ya, masjid itu tidak mendesak kebutuhannya, gitu loh, ya, tidak mendesak kebutuhannya, tidak mendesak. Kalau masjid, beda dengan orang yang datang kepada rumah kita, datang ke rumah kita tergopoh-gopoh dia, bahkan kadang tengah malam ketok-ketok pintu, tok-tok-tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Coba lihat nih, kalau ada yang datang tengah malam ngetok-ngetok pintu rumah antum, antum jangan kesel. Ini peluang nih. Ya, kita harus melihat, oh iya, malam hari ngetok pintu rumah pasti butuh banget dia, kan gitu ya. Jangan sampai begitu buka pintu kita kesel, apa sih malam-malam nggak tahu diri dasar, saya lagi tidur nyenyak juga gangguin aja. Nah, mungkin kita lagi tidur nyenyak karena kita apa? Perut kita kenyang, pikiran kita tenang, kebutuhan terpenuhi semuanya. Tetangga kita datang tengah malam itu, bisa jadi malam itu dia belum makan, bisa jadi malam itu dia sedang mikirkan gimana ini ada uang yang dibutuhkan sekian rupiah untuk pembiayaan ini itu. Sedangkan duit itu harus ada malam itu juga. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Orang yang datang ke rumah kita tengah malam ngetok-ngetok pintu, ini menunjukkan dia memiliki kebutuhan yang sangat, ya. Maka jangan kita apa namanya, kita lemahkan hatinya gitu, kita jatuhkan posisinya ke dalam kondisi yang sangat terpuruk, makin terpuruk dengan sikap kita, ya. Ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum. Wah, pas kita lihat jam 12 ini, siapa ya? Kita buka jendela, oh tetangga, ada apa ya? Buka pintunya, yakin dia sangat butuh sekali dalam bantuan kita. Buka pintu, waalaikumsalam, ada apa ya? Anak saya sakit kejang-kejang, saya mau berobat ke dokter cuman nggak punya uang. Ini peluang kebaikan. Butuhnya berapa? Nggak banyak-banyak, cukup 5.000 saja. Kalau betul kita ada kasih, gitu ya, kasih, ya. Kalau nggak ada bagaimana? Kita kasih semangat, kasih solusi yang lain dalam bentuk yang lain. Ya udah gini Pak atau Bu gitu ya, nih saya punya mobil nih, yuk saya antar ke rumah sakit. Masalah biaya nanti belakang kita pikirin sama-sama. Tuh,
Nah, itu harus sikap begitu loh. Kasih kemudahan, jangan udah puyeng, udah pusing, udah hampir putus asa, dibuat putus asa oleh kita. Karena kita begitu ya, hidup kita penuh dengan kehidupan individualistis. Apalagi tinggal di komplek-komplek mewah. Ada yang bilang elit ya. Elit itu kepanjangan ekonomi melilit sebenarnya itu. Iya. Antum jangan takjub dengan orang yang hidupnya di kehidupan lingkungan yang itu seperti itu. Sebenarnya mereka tuh mikirin hutang, banyak hutangnya. Iya loh, banyak hutang. Jangan sangka mereka bahagia, tidak. Makanya mereka itu kerja pagi siang malam. Begitu. Karena kenapa? Untuk mencukupi hutang-hutangnya supaya bisa lunas. Angsuran ke bank, anaknya sekolah di sekolah mewah, yang setiap bulannya SPP-nya 2 juta, 3 juta. Bahkan ada yang puluhan juta. Ada anak yang kuliah di luar negeri, biayanya mahal lagi. Puyeng mereka tuh. Tapi kita melihat gayanya lah, rumahnya mewah, mobilnya bagus. Kita takjub, kita terkecoh dengan penampilan itu. Ya, tapi ada juga emang orang kaya yang kaya banget gitu, ada. Ya. Tapi kan sebaik-baik orang kaya itu adalah yang soleh. Kan itu ya. Sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang soleh. Bahkan harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Kata Nabi kan begitu. Ni'ma malus solihin, ya. Ni'ma malus solihun lirojulin solihin. Ya, ni'ma malun solihun lirojulin solihin. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Maka harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu adalah sebaik-baiknya harta. Harta yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebaik-baiknya harta. Kenapa? Yang punyanya orang soleh. Bahkan apa? Aslahun nas, manusia yang paling baik. Akramun nas, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena maghrib sudah masuk ya. Sudah masuk lagi belum? 5 menit lagi, oke. Lanjut lagi ya. Nanti setelah ini kita pada maghrib kita laksanakan sholat gerhana ya, insya Allah ya. Jadi makannya mungkin dibelakangin dulu, ya. Ini ikhwah, Allah Subhanahu wa atau Nabi kita Muhammad SAW menjamin itu. Man yassara an mu'sirin, ya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi antum bisa jadi nih, ya, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kerja kita, bisa jadi karena kita pun suka memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Siapa yang suka menolong orang lain, maka Allah pun akan menolongnya. Lanjutan hadisnya ya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi ada di situ kesinambungan pertolongan Allah dengan adanya kita suka menolong saudara kita. Salah satu syarat kalau kita pengen ditolong sama Allah, tolonglah saudara kita. Begitu. Ya. Kalau kita ingin disayang sama Allah, sayanglah saudara kita. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, berikanlah kemudahan kepada saudara kita. Kalau kita ingin diringankan azab kita di yaumul qiyamah, maka berikanlah keringanan-keringanan kepada saudara kita yang mengalami kesulitan. Ya, malah dibiarin cuek, masa bodoh. Yang terjadi demikian saat ini ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, gunung ditimbun, sumur digali gitu ya. Zaman sekarang begitu banyak kan ya. Yang kaya tuh, wah, numpuk-numpuk harta, makin tinggi gunung itu. Yang miskin gali lubang mulu, bikin sumur di mana-mana gitu ya. Jadi kehidupannya tutup lubang, gali lubang. Datang dah orang-orang yang punya duit banyak,
minjemin duit dengan bunga. Ada istilahnya tuh ya, ada bangke, namanya kan dulu rentenir ya, bangke, bank keliling, bank emok, ada lagi namanya deprok, ada lagi tuh. Jadi udah kayak halakoh gitu, ada halakohnya. Ya soal saya ada tangga saya tuh setiap hari apa tuh ada halakohnya. Dari mana bu? Habis ngedeprok katanya. Jadi luar biasa tuh, ada bukan pengajian kayak kita gitu ya. Jadi sengaja tuh yang suka minjem kepada dia dikumpulin semuanya. Itu seminggu sekali kumpul. Kayaknya ada sebuah doktrin ya supaya mereka tetap pinjam terus kepada mereka, kepada si rentenir ini. Ya, karena itu keuntungan yang mereka dapatkan dari itu. Udah kasih semangat, padahal ujung-ujungnya adalah ya jebakan-jebakan, mencekik, melemahkan. Ad-dha'aful mudha'afah. Ya, lemah melemahkan, mencekik, seolah-olah itu menolong padahal tidak menolong itu. Maka ada di salah satu tempat di desa, di kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan tuh ya, di salah satu dusun tuh ada tulisan di pintu gerbang masuk itu, dilarang masuk bank keliling, bank emok, rentenir atau apapun macam namanya gitu kan ya, untuk masuk ke wilayah kami. Awalnya saja menolong padahal mah mencekik katanya gitu. Itu ada. Bagus tuh begitu ya, bagus. Karena ini bukan membantu tapi malah menyulitkan orang lain. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini ya, jadi ada beberapa hal kebaikan di sini. Yang pertama adalah meringankan saudara kita yang mengalami kesulitan dan juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara kita. Ya, kalau ada yang kesulitan, ada yang mengalami kesulitan, musibah segala macam, jadilah kita orang yang memberikan ya pertolongan, meskipun mungkin tidak maksimal, tapi sebagai bentuk empati kita, ya kepedulian kita kepada saudara kita. Mudah-mudahan ini pun kebaikan yang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.